Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan tema Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk pertama kali di sini kami akan memperkenalkan diri. Pertama saya akan memperkenalkan diri sebagai moderator. Saya Muhammad Zikri Rahman, NIM A31201959. Ya, atas nama Muhammad Dolil dengan NIM A312096. Saya atas nama Muhtar Buhari dengan NIM A31201410. Saya atas nama Muhammad NIM A312000630. Saya atas nama Muhammad Riko Saputra dengan NIM A31201649. Oke, itu perkenalan dari kami. Selanjutnya yaitu aja ke penjelasan materi dari kelompok kami. Di sini saya izin share screen dulu ya. Oke. Yang pertama, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti tadi, kelompok kami yaitu Muhammad Holil, NIM A3120096. Yang kedua Muhammad Riko Saputra, NIM A31201649. Yang ketiga Muhammad Fikroni, NIM A312000630. Yang keempat Muhammad Zikri Rahman, A31201959. Yang terakhir Muhtar Buhari, NIM A312014110. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai filsafat ilmu yang pertama yaitu harus memberikan landasan teoritik atau dan normatif bagi penguasaan dan pengembangan iptek dan menetapkan tujuannya. Yang kedua, memiliki nilai intrinsik tujuan iptek yang senantiasa dilandasi oleh nilai mental kepribadian dan moral manusia. Yang ketiga, kedudukan filsafat ilmu harus berasaskan kerohanian dari sistem keilmuan dan pengembangannya. Oke, selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Muhammad Holil. Definisi ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersendiri itu berbeda dengan ilmu. Sedangkan istilah ilmu pengetahuan merupakan terjemah dari sains itu tersendiri. Setiap ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Selanjutnya ada aspek penting dalam ilmu pengetahuan, yang dimana pertama merupakan aspek fenomenal. Ilmu pengetahuan mewujudkan atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Yang kedua, aspek fenomenal, yang dimana sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. Objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan satu cara atau satu metode tertentu, tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus dipertanyakan. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand atau objek itu terus-menerus dipertanyakan. Dan yang terakhir, ada jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem.
Oke, baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Muhammad Buhari. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pilar ontologi, yang dimana selalu menyangkut problematika tentang keberadaan eksistensi. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan dan ajaran tentang keberadaan. Yang kedua, pilar epistemologi, yaitu selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga adalah pilar aksiologi, yaitu selalu berkaitan dengan problematika mempertimbangkan nilai etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Next. Penerapan nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disingkat IPTEK. Yang pertama, tetap menjaga perimbangan antara rasional dan irasional, perimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah itu merugikan manusia dan sekitarnya? Sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta. Oke, baik. Selanjutnya adalah penyampaian oleh Muhammad Fikroni. Penerapan nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, juga ilmu harus dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Next. Penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Muhammad Riko. Untuk Muhammad Riko, silakan. Ilmu pengetahuan. Yang kedua, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan aturan-aturan bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut.
Oke. Sekian presentasi materi kami tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk itu, bagi teman-teman yang telah mendengarkan penyampaian materi kami, jika ada yang kurang atau ada hal yang ingin didiskusikan, kami bisa langsung diskusi di bawah di kolom diskusi atau di komentar juga bisa jika ada pertanyaan dan lain halnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.